Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzati yang sudah memperkenalkan kita di rumahnya ini. Semoga kehadiran kita dari rumah-rumah masing-masing mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah uswah role model kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berdirinya di sini insyaallah memberi kultum dan mengingatkan diri saya pribadi dan antum semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kultum pada malam hari ini yaitu kejujuran pangkal kebaikan. Dalam Islam, kejujuran itu sangatlah penting. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Quran surat At-Taubah. Di sini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarin an Abi Walid an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innal rajula la yakdzibu hatta yaktuba indallah kadzaban. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Seseorang senantiasa jujur hingga ia dicatat sebagai orang yang siddiq, yaitu yang sangat jujur. Sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kejahatan dan kezaliman, dan kejahatan atau kezaliman itu akan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang senantiasa berbohong hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Mengapa para hadirin kita harus jujur? Jujur itu sangat penting. Yang pertama, dengan jujur kita akan membawa kebaikan buat kita dan kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menegaskan, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kenapa kita harus jujur? Yang pertama, mendatangkan ketenangan. Jujur membuat hati tenang, tidak takut ketahuan dan dipercaya oleh orang lain. Kalau kita tidak jujur, tentu kita merasa takut, cemas. Mungkin ketika kita seorang guru, ketika kita tidak jujur dalam mengajar, kita akan takut mungkin dengan pimpinan kita. Tetapi ketika kita takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan melakukan sesuai dengan syariahnya. Tentu kita akan melakukan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh sekolah tersebut. Karena Allah berfirman di dalam surat Shaf yang artinya
Apa yang kita ucapkan dari perkataan atau perbuatan, ingat di samping kiri kanan kita ada malaikat yang siap menulis kebaikan dan keburukan kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba Allah yang jujur. Jujur di dalam keluarga, jujur di dalam kantor kita, jujur ketika diamanahkan oleh Allah SWT sebagai seorang pemimpin. Karena kejujuran itu akan membawa keberkahan untuk kita dan negara kita. Berikutnya, kenapa kita harus jujur? Jujur merupakan ciri orang yang beriman. Kebohongan adalah ciri kemunafikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiq salas, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, apabila dipercayai dia khianat. Ini adalah ciri orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Berikutnya, kenapa kita harus jujur? Karena kejujuran akan membuat negara kita menjadi negara yang aman, damai, tentram, dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita melakukan banyak kebohongan, tentu itu akan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ra'sud dzunub al-kadzib, kata Rasulullah, pangkalnya dosa itu adalah kebohongan. Nauzubillah, ketika kita banyak melakukan kebohongan, makanya kita harus istighfar yang banyak. Sebagaimana di surah Nuh Allah berfirman, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara, maka beristighfarlah, sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi ampunan. Adapun dampak kebohongan, kebohongan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kemaksiatan, kejahatan, dan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak jujur hidupnya akan selalu resah, tidak tenang, hatinya selalu gelisah, memikirkan apa yang sudah dia lakukan tadi. Biasanya ketika melakukan hal kebohongan, dia tidak merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wujud keimanan kita itu, dampak dari keimanan kita itu akan muncul. Makanya al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi keimanan kita itu akan berdampak ketika kita sudah melakukan kejujuran. Kejujuran dalam setiap perbuatan akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita tanamkan sifat jujur di rumah tangga kita, di tempat kerja kita, di pergaulan kita. Kejujuran memang berat, namun hasilnya adalah keberkahan dunia dan surga di akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afwu minkum. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.